Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau terang nama lagi terus Ato niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Ato itu tentu tidak itu, tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau meriwayatkan dari Ka'bil Ahbar. Ini ruang tenang ya. Kalau nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Ka'bil Ahbar. Niku akhirnya iman niku fi khilafati Umar. Eleng-eleng iman Ka'bil Ahbar. Niku fi khilafati Umar. Mergo Ka'bil Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wasultanuhu Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Ka'bil Ahbar sing nate ngaji bapake semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu. Keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu orang sholat kok sampean jamaah ini orang. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris, hanya kalau ke misa itu tidak baris, delungguh-lungguh dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Disebut qulubuhum mashahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum mashahifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa raha. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Misalnya pas melarat tak kok iki kan kabar alhamdulillah melarat. Lah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli syiddatin, masa sulit ya muji Allah, masa senang nggih muji Allah. Nah, Ka'bil Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wasultanuhu bisa. Makanya tadi sama nani wasultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini, ya di bab ini itu Nabi buatan menangi. Nabi buatan menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq. Seorang lagi ketika perang apa? Khandaq. Ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf lah. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Apa maulidu bi Makkah, wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Akhirnya Ka'bil Ahbar ini yang jadi referensi Umar, ya, jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bil Ahbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jari Yahudi, jari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi nggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk, perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan apa? Alam, karena alam itu nggak pernah bohong, alam itu nggak pernah. Tapi kata Ka'bil Ahbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu wala adri mata falun nisa apa? Wala adri mata falun nisa.
soal anak saya, bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu, bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Bapak wa ma'adri matafalun nisa, ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinaan, tentu kan nggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi sing yatunal fawahish, biasa melakukan perselingkuhan. Nah ini khazanah ya, makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atok bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akhbar rawin minal Yahud. Ya paham, geleng-geleng gitu. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu, orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nah sholat tuh. Nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafuna fis sholati kasufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, oh ya iki tenan kan, apa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masyahifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. في آية له